Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Satuan Operasi Industri Pangan dengan materi evaporasi. Ini adalah anggota tim saya. Yang pertama ada Asma Nadia Laili, Aulia Safira, dan saya sendiri, Beno Fitarina Sutiawati. Ini poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama saya akan membacakan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang. Proses evaporasi adalah proses untuk memisahkan pelarut dengan proses penguapan dan padatan zat terlarut yang tidak solatif atau tidak mudah menguap. Dari proses ini adalah terjadinya perubahan fase dan fase cair menjadi fase uap, suatu proses yang membutuhkan energi yang relatif besar. Evaporasi dilakukan dengan cara menguapkan sebagian dari pelarut pada titik didihnya, sehingga diperoleh larutan zat cair pesat yang konsentrasinya lebih tinggi. Uap yang terbentuk pada evaporasi biasanya hanya terdiri dari satu komponen, dan jika uapnya berupa campuran umumnya tidak diadakan usaha untuk memuaskan komponen-komponennya. Dalam evaporasi, zat cair pekat merupakan produk yang dipentingkan, sedangkan upaya besarnya dikondensasikan dan dibuang. Selanjutnya adalah tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama memahami prinsip kerja evaporasi dengan mengamati perubahan yang terjadi pada suhu dan total padatan terlarut. Yang kedua, menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana prinsip kerja evaporasi dalam suhu dan total padatan terlarut. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Evaporasi atau penguapan adalah suatu operasi di mana suatu fluida berubah dalam keadaan cairan menjadi keadaan uap. Penguapan dapat dipakai untuk tujuan pemisahan pelarut atau solvent dari larutan yang lebih padat. Selanjutnya, larutan yang pekat ini biasanya dikerjakan untuk kristalisasi. Pada proses evaporasi merupakan proses yang melibatkan pindah panas dan pindah massa secara simultan. Artinya, dalam proses sebagian air atau pelarut akan diuapkan sehingga akan diperoleh suatu produk yang kental atau konsentrat. Proses pindah panas dan massa yang efektif akan meningkatkan kecepatan penguapan, di mana suhu penguapan merupakan suhu uap jenuh pada tekanan absolut di dalam ruang penguapan tersebut. Larutan yang dipakatkan akan menunjukkan kenaikan titik didihnya, menghasilkan lebih besarnya suhu titik didih dibandingkan dengan air murni. Jadi, terpisahnya uap air cairan menjadi uap panas terjadi pada suhu yang semua dengan titik didih cairan. Pada evaporasi akan terjadi apabila suhu suatu bahan sama atau lebih tinggi dan titik didih cairan. Suara. Selanjutnya ada metode. Pada metode ini ada alat dan bahan. Alat-alatnya itu ada beaker glass, hot plate atau kompor listrik, sendok, statif, termometer, dan viskometer Brockfield. Terus bahan-bahannya itu ada air, kecap, dan gula pasir. Selanjutnya, langkah kerjanya yang pertama disiapkan 100 gram gula pasir dan dilarutkan dalam 250 ml air. Kedua, dinyalakan kompor listrik terlebih dahulu. Ketiga, diletakkan gelas ukur di atas kompor listrik dan tuangkan gula pasir ke dalamnya. 4, diukur suhu dan total padatan mula-mula sebelum dipanaskan di atas kompor listrik. Yang terakhir ada diamati perubahan suhu dan total padatan tersebut setiap 5 menit dan dicatat hasil pengukurannya. Selanjutnya ada parameter.
Pengamatan ini menggunakan kontrol variabel berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan pada pengamatan ini yaitu suhu, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu padatan terlarut. Padatan terlarut yang digunakan pada pengamatan pertama adalah 100 gram gula pasir yang dilarutkan dalam 250 ml air. Kemudian pada pengamatan kedua, padatan terlarut yang digunakan adalah 100 gram kecap yang dilarutkan dalam 250 ml air. Metode pengukuran yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode perhitungan persen Brix yang merupakan metode yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gula dalam suatu larutan, terutama dalam industri pangan. Metode ini melibatkan penggunaan refraktometer yang merupakan alat untuk mengukur indeks refraksi cairan. Selanjutnya ada analisis. Data persen Brix yang tercatat dengan menggunakan refraktometer akan dianalisis untuk mengidentifikasi data terlarutnya, sehingga diketahui jumlah pelarut yang terevaporasi. Dalam hal ini, jumlah pelarut yang signifikan dapat berdampak pada total persentase padatan terlarut. Analisis padatan terlarut ini akan memberikan gambaran tentang penguapan yang dialami oleh larutan sampel. Seiring dengan terjadinya penguapan, viskositas dari bahan pangan pun akan meningkat. Selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama diberikan hasil pengamatan suhu dan total padatan terlarut untuk kecap dengan konsentrasi air 250 ml. Selanjutnya yaitu pada tabel kedua diberikan hasil pengamatan antara suhu dan total padatan terlarut gula pasir dengan konsentrasi air 250 ml. Selanjutnya yaitu diberikan paparan grafik. Yang pertama ada grafik hubungan antara suhu dengan waktu pengamatan evaporasi sampel kecap, dan yang kedua yaitu hubungan antara total padatan terlarut dengan waktu pengamatan evaporasi sampel kecap. Selanjutnya yaitu grafik hubungan suhu dengan waktu pengamatan evaporasi untuk sampel gula pasir, dan yang kedua yaitu hubungan total padatan terlarut dengan waktu pengamatan evaporasi pada sampel gula pasir. Baik, selanjutnya prinsip kerja evaporasi yaitu pemanasan. Pada evaporasi terjadi ketika cairan dipanaskan yang meningkatkan energi kinetik atau gerakan molekul-molekul dalam cairan tersebut. Semakin tinggi suhu cairan, semakin banyak energi yang dimiliki molekul-molekulnya. Hubungan antara suhu dan evaporasi adalah peningkatan suhu meningkatkan laju evaporasi. Jadi semakin tinggi suhu cairan, maka semakin banyak energi kinetik yang dimiliki oleh molekul-molekul tersebut. Akibatnya laju penguapan evaporasi akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Selanjutnya yaitu pada efek pendinginan. Proses evaporasi adalah proses endotermik, yang berarti bahwa energi panas dibutuhkan untuk mengubah cairan menjadi uap titik. Oleh karena itu, peningkatan suhu dapat meningkatkan laju penguapan, tetapi juga dapat menyebabkan pendinginan pada sumber cairan tersebut. Pengaruh kelembapan udara, yaitu semakin tinggi suhu udara, maka semakin rendah kelembapan relatifnya. Hal itu menciptakan perbedaan tekanan uap antara cairan dan udara yang memungkinkan laju peningkatan penguapan. Selanjutnya, selanjutnya, stop situ. Pada pembahasan pertama yaitu evaporasi. Apa itu evaporasi? Jadi evaporasi adalah proses pengentalan larutan dengan cara mendidihkan atau menguapkan pelarut. Evaporasi adalah proses suatu penguapan air pada permukaan yang memiliki bentangan air dan juga pada benda padat yang mengandung air. Evaporasi adalah proses perubahan udara dari bentuk cair menjadi uap air di bawah pengaruh panas. Proses itu terjadi ketika udara menerima cukup energi panas untuk memungkinkannya melepaskan molekul-molekulnya ke udara dalam bentuk uap. Evaporasi memiliki peran penting dalam bidang teknik pertanian karena mempengaruhi ketersediaan udara, tanah, izin irigasi, dan pertumbuhan tanaman. Pada hasil pengamatan tadi, dari praktikum yang didapatkan, pada kecap dan juga gula pasir, didapatkan suhu dan total padatan yang berbeda. Dapat dilihat dari tabel hasil pengamatan yang tadi, bahwa hasil perhitungan didapatkan bahwa kecap memiliki hasil uap air sebesar 46,633 gram dengan M out-nya 53. Sedangkan gula pasir hasil M uap air didapatkan 22,164 gram dan M out-nya 77,836 gram. Next. Selanjutnya next lagi. Next lagi, untuk kaitan evaporasi pada teknik pertanian, ada 4. Yang pertama yaitu pada pengolahan irigasi. Evaporasi dari permukaan tanah dan air di saluran irigasi dapat menyebabkan kehilangan udara yang signifikan.
Pada pengendalian suhu tanah, proses penguapan menghilangkan panas dari permukaan tanah yang dapat menjaga suhu tanah dalam batas yang sesuai untuk suatu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu efisiensi penggunaan udara. Jika tingkat evaporasi tinggi, maka sebagian besar udara yang disiram pada tanaman dapat hilang melalui sebagian penguapan sebelum mencapai akar tanaman. Yang terakhir yaitu titik pemantauan kondisi lingkungan. Ini bisa menjadi penting dalam melindungi tanaman dari kondisi panas yang berlebihan atau pembukuan pada musim dingin, di mana kekeringan atau curah hujan yang tidak memadai adalah masalah yang harus segera ditanggulangi. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Berdasarkan tujuan, adapun kesimpulan pada praktikum ini yaitu diperoleh banyaknya bahan kecap sebelum dipanaskan 100 gram, mood 53,367 gram, dan banyaknya menguap air 46,644 gram. Sedangkan gula pasir sebelum dipanaskan 100 gram, mood 77,836 gram, dan banyaknya menguap air 22,164 gram. Perubahan suhu dan total padatan yang berbeda-beda pada setiap percobaan bahan yang berbeda disebabkan karena setiap jenis bahan memiliki viskositas cairan yang berbeda, sehingga suhu dan total padatan yang didapatkan berbeda-beda. Yang kedua, pakaian yang basah dijemur di bawah sinar matahari atau di tempat terbuka agar kering karena penguapan. Adapun saran yang dapat saya berikan pada praktikum kali ini yaitu agar praktikum kedepannya alat-alat dalam melakukan suatu praktikum lebih bisa dikuasai cara penggunaannya supaya praktikum berjalan dengan lancar. Sampai sini saja presentasi kami kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.